Ya WhatsApp satu dan hari ini kita akan mulai video World Vlogs lagi dari zaman batu sampai ke zaman masa depan ya. Tapi oh iya, jangan lupa atur peraturan juga. Hentikan diplomasi, hentikan pemberontakan, kasih bilang mana nyalain. Ini biar makin seru guys. Bencana jangan. Nah. Nah. Hanya 3 musim cuy. Musim harapan, musim bulan, zaman es. Oke lanjut. Ini sengaja aku spawn banyak banget cuy. Nah, yang tengah ini biarin aja, biar nanti ada yang datang ke sini dan tuh bakal nemuin ini. Mungkin ya guys. Tapi gimana kalau kita spawn aja orang di sini? Oke. So dunia ini udah dipenuhi cuy. Dan tentu aja bakal ada hal-hal aneh cuy. Seperti di dalam sini tiba-tiba ada di dalam dari apa namanya di dalam dari tanah, di dalam dari sini tuh ada sebuah hutan cuy. Ini menjadi hutan paling terpencil. Enggak begitu terpencil sih, enggak terpencil ya, jangan gurun misterius deh, apa ya, permen. Nah di sini tuh hanya ditinggali oleh makhluk permen dan cuma ditinggal oleh satu manusia. Tapi mungkin dia mati ya. Dia mati cuy. Mungkin jadi dua, mereka membuat kerajaan tapi langsung dihancurkan. Jadi intinya itu paling berbahaya lah cuy, karena di sini cuma ada hewan-hewan doang. Oh ya, oke, di sini banyak hewan. Satu dan domba ini mencoba melewati dimensi waktu. Domba yang sangat pintar. Orang-orang nggak bakal bisa datang ke sini cuy. Sekarang zaman salju. Ya sekarang zaman salju cuy. Zaman salju, mampukah mereka bertahan? Oh jangan lupa pasang juga lautnya cuy. Masa gersang banget nih dunia woi. Aku tahu tapi jangan langsung diisi juga loh. Nah udah kan. Lalu aku tinggal hujan. Yes. Tapi nanti sedikit dari airnya akan kering. Jangan lupa awan salju. Dan emang kebanyakan dari bumi ini tuh emang isinya pegunungan cuy. Dan jangan lupa di sini taruh banyak ada mansai. Dan jangan lupa kayaknya kita harus ubah bioma dari sini ya guys, supaya bisa yang hidup di daerah sini dan tidak terganggu hidupnya. Savana. Ya savana cuy. Tempat ini savana berarti yang tinggal manusia cuy. Ayo jangan kebanyakan. Gimana kalau kita kill aja ya? Mereka di mana? Nah, ada 4 orang. 3 orang. Nah, di tempat ini cuma ada 2 orang. Kok 4? Mereka berkembang biak. Gak apa, biarkan mereka berkembang biak. Dan ini namanya arrow. Nama yang gaje. Dan ya desa ini lumayan kecil ya. Yo, mungkin karena penduduknya dikit ya udah daripada. Jadi semakin banyak penduduknya. Oh iya, pantes aku lupa nyalain ini juga cuy.
Aku lupa nyanyi Fast Culture, City Fast Construction, City Infinity Resort, City Fast Upgrade, sama City Unlimited House. Jadi mereka udah langsung bikin rumah cuy ya. Emang aku ada-ada aja orangnya, selalu aja kelupaan. Sekarang udah masuk ke zaman medieval, dan itu sebabnya berarti satu negara yang harus aku tutup. Negara apa? Negara pojokan. Negara apa itu? Aku nggak tahu negara mana yang bakal aku gusur. Nah ini Yehoni of Sun. Aku gusur. Nah, udah kegusur cuy. Biarkanlah nanti di akhir mereka yang akan berkuasa mungkin ya. Jadi negara lain tuh gak bakal bisa masuk ke wilayah mereka. Itu cuy ya, tuh negaranya jadi terkurung cuy. Literally terkurung di sini. Karena raja mereka adalah seorang vampir. Nah, nama rajanya adalah Cecilion Brando. Pakai C. Cecilion Brando. Dua vampir cuy, yang Cecilion itu dari ML, Brando itu nama belakang dari Dio. Dari anime Jojo. Wow. Mereka pisah kan, alhamdulillah pisah lah. Nah, ini suka menghapus bioma. Lah kok biomanya aku hapus woy. Ya udah, kita ubah jadi benih mempesona. So karena ini gersang, jadi ini cuma satu-satunya, ini bakal aku jadi ini benih mempesona. Oh, udah nggak musim salju lagi. Tapi karena ini bukan musim salju, gunung-gunungnya jadi gunung salju. Ya udah, daripada jadi gunung salju, panasin aja temperaturnya. Nah, temperatur ini bisa meningkatkan kebakaran hutan cuy. Jadi hati-hati aja. Buat kok ada gunung di situ, gaje. Emang lumayan aneh sih map ini. Dan daerah tengah ini ada yang nguasain gak sih? Oh, perbatasan cuy. Wah, berarti ini perbatasan maksudnya bikus-dikus. Penjaga bikus-dikus. Terus masa iya sih di dunia ini gak ada apa-apa? Domba. Tuh domba bro. Ayam. Terus negara di tengah gunung itu gimana? Sudah benar-benar berkembang biak. Tapi mereka harus bisa tinggal di rumah orang, karena mereka belum ngerasain ekspansi kerajaan lain. Ya, kalau kalian belum ngerasain rasanya ekspansi kan, aku bantu kalian ya buat pergi ke negara lain cuy. Mereka ini terlalu bosen ya. So daripada kalian semua bosen ya, sini biar aku antar kalian. Ada 131 orang yang bakal aku antar ke daerah Yedran. So nggak tahu gimana nasib mereka nanti di Yedran. Apakah mereka akan menjual hasil pangan? Emang apa hasil pangannya? Mereka literally gak punya pangan. Benar-benar terpencil cuy. Mereka sih bisa menciptakan senjata, tapi mereka nggak punya apa-apa. Ya mungkin yang mereka jual apa? Ini namanya rajanya Imumu. Oh, ini rakyat Asia Yedran. Oh. Iya. Oh, ini raja, ini daerah asli. Oh, ini Esiran, ini Yedran. Namanya cakep-cakep tuh gaje. Nah, ini rajanya siapa namanya? Ina, ratu cuy dia.
Mari kita lihat apakah mereka datang lagi ke rumah mereka dan atau mereka lebih bersosialisasi di luar dari negara mereka. Dan oh iya, si lamban ini masih tinggal di negaranya cuy. Dan kita cek cuy, apakah Yedran ini ada rajanya di mana? Ratunya masih di sini berjualan cuy. Jadi kedatangan orang lain ini bisa menimbulkan masalah sama menimbulkan kebaikannya ada percampuran budaya cuy. Jadi Esrilan ama Yedran bisa bercampur budaya. Dan sekarang lagi zaman apa lagi ya? Zaman harapan lagi. Jarang banget nih zaman malam. Karena nanti bakal mengendalikan malam ini adalah Cecilion Brando cuy. Mereka gak bakal bisa kabur. Mereka juga terkurung. Ini bener-bener terpencil. Tapi masalahnya jauh lebih baik ini. Ini terpencil tapi dia lebih baik. So, ada dua negara terpencil di sini ya. Masalahnya ratunya udah gimana ratunya woi? Ratunya masih berjualan. Cakep ratunya ya, tinggal dia sidran. Oh iya, Cecilion menggunakan kekuatannya untuk membuka jalur. Semua lampu menyala. Tahun 138. Tahun epik, malam. Dan apa yang epik? Oh iya nih. Awan hujan. Jadi udah hujan cuy, ini baru pertama kalinya hujan selebat ini. Ini malam badai salju, malam badai hujan. Cecilion mengendalikan segalanya cuy. So daripada kita cepet-cepet lihat ya. Lihat ini guys, ini hujan-hujan yang lama guys. Ini hujan-hujan terlalu lama cuy. Tuh awan di langit ya. Satu bumi ini awannya ditutupi oleh awan. Tapi emang apa penyebab kenapa bumi ini bisa ditutupi oleh awan? Sampai-sampai Yedran nggak bisa kelihatan cuy. Sebenarnya apa yang terjadi di dunia ini? Mereka bingung. Ternyata penyebabnya adalah erupsi cuy. Erupsi dari gunung. So buat bikin erupsi tuh begini guys. Bisa muter gitu. Nah tuh erupsi udah muncul ya erupsinya. Erupsinya nih nyerang ke desa cuy. Ada juga yang ke air. Tapi yang ke air langsung dingin. Pakai sonic speed lagi. Ada juga sih yang gak dingin. Spons. Oh, ember. Nah, tuh. Oh. Oke, malam. Tapi sayang cuy, daerah-daerah seperti perbatasan ini tuh lampu-lampunya mati. Tapi mereka kebakaran hutan juga akibat letusan magma. Entah apa dampak letusan itu ke Yedran. Dampaknya kebakaran cuy di Yedran. Di rumah ada yang hancur loh. Ini gimana nasib ratunya woi? Apakah ya ratunya udah nggak peduli lagi di Empire Ore Yedran? Ina di mana sekarang dia? Dia masih berjualan cuy. Cakep. Dia sekarang berjualan di daerah Bikus Dikus dekat gunung berapi. Cakep berapa begini? Oh aku mau ke sini. Gimana kalau kita juga bikin desa terpencil juga cuy? Nah ini desa terpencil. Tapi mungkin ini bakal jadi tempat aneh. Ini divisi depan gaje. Ya mungkin cuma orang berani doang. Oh. Mereka menyerang gunung, mereka ngebakar segalanya, mereka kejam. So daripada mengganggu, mereka harus mati.
Aku minta maaf ke kalian. Tapi dampaknya mematikan juga ya. Tapi apa yang dilakukan ya? Apakah ada satu orang yang mengetahui segalanya? Tentu dari Yemiovo. Dari Yomo. Dia adalah Nikidi. Kita harus mencari orang itu. Dan petualangan dimulai. Lah bang, intronya lama banget. Iya, aku tahu. Lama, tapi ya manfaatnya aku intronya emang lama guys. Karena sebenarnya petualangan ini adalah petualangan dari Fatan ke I cuy. Dari Fatan ke I. Maksudnya apa ini bang? Ini Fatan I cuy ya. Intinya dia nanti ada lah. Nah dia itu ayah dari Fatan cuy. Dan kita harus mencari orang bernama siapa ya? Nah ini cuy, Fatan I. Dan tugas dia adalah mencari orang bernama Nikidi dari Amiot. Nah ini namanya baru ya, kita ubah jadi Nikidi. Tugas Watan adalah mencari Raja Nikidi. Karena Raja Nikidi yang tahu apa rahasia gelap di dunia ini. Jadi ya lihatlah perjalanan hidupnya. Seorang tentara biasa sampai memecahkan misteri erupsi tadi mengakibatkan sebuah tsunami cuy. Nah ini tsunami sih, kalau menurut ini tsunami. Dan ini baru pertama kali mereka melihat lautan luas. Tapi sayang ada bom kepiting yang menghancurkannya. Dan ini tanda-tanda dari serangan kepiting. Wabah kepiting ini sebenarnya wabah yang tidak berbahaya. Karena ya cuma kepiting doang, emang apa bahayanya? Dicapit doang. So kepitingnya di mana? Aku nggak tahu di mana kepitingnya. Mana kepiting ini? Kura-kura. Kok bisa mati rajanya woi? Emang ada ini ya? Kan makhluk gak bisa mati karena usia tua. Rajanya emang mati di mana woi? Wajar ke gunung, pantas mati. Gak bisa nafas tuh orang. Kan kocak gitu, ngapain ke gunung? Udah tahu kan lagi erupsi gunungnya, lagi mau aktif lagi nih. Dan yap, udah pagi lagi. So apakah Fatan udah nemuin sini Nikidi? Aku nggak tahu sih Fatan udah nemuin Nikidi atau belum. Oke sini cuy ya, biar dia kenal Nikidi. Kita ajak dia pergi ketemu Nikidi. Sama para tentara lainnya, mereka bakal lari ketemu Nikidi. Nikidi mana? Nikidi mana? Itu Nikidi cuy. Nah ya semuanya udah ngumpul dan kita tanda Nikidi ya. Soalnya katanya koordinatnya di sini cuy. Oh tuh. Mereka akhirnya bertemu ya, Nikidi dan Fatan. Mereka berteman dan berkenalan cuy. Ini Nikidi pasti ya kan. Nikidi berjalan pergi ke rumahnya lagi. Fatan ke markas lagi cuy. Maaf guys, aku batuk, aku bersin mulut tadi. Oke.
Dari sinilah perang 1000 tahun dimulai. Kenapa aku sebut perang 1000 tahun? Karena mereka nggak bakal. Ini cuy. Kerajaannya si Cecilion ini dibenci banget. Ini semua karena Nikidi yang memberitahu kepada Fatan, dan Fatan memberitahu ke segala makhluk di dunia. Ini kita harus cari tahu nih, apakah ratunya udah pergi? Masih berdagang. Cakep emang Rat. Masalahnya mereka belum ngebuat port sama sekali. Padahal ada patung kapal, berarti mereka baru pertama kali ngalamin air. Nah, ada yang lalu nyata ada sesuatu yang terjadi cuy. Ya, bom di atas gunung. Aku gak tahu ini proyek siapa, tapi ternyata terbunuh. Emang ada perselisihan cuy. Perselisihan woi. Entah mereka di mana emang woi. Woi aneh ini. Aja aku bisa mati. Oh, tembak-tembakan. Mereka tembak-tembakan panah ya. Cakep. Mereka tembak-tembakan panah cuy. Terus gimana Cecilion Brando? Cecilion Brando di mana? Oh iya. Ini Cecilion Brando berdiam ya. Masih terjadi baku tembak. Cakep. Hingga akhirnya ada reuni yang menghancurkan segalanya. Tahu gak ini ulah siapa? Semua tentara mengalihkan tentaranya cuy. Tapi Yasudran tidak untuk Yasudran. Yasudran tidak mau karena Yasudran ini cuy. Yasudran yang ngebom ini sebenarnya guys. Tahu gak tujuan Yasudran buat ngebom ini apa? Untuk ngebantu tentara-tentara bisa masuk ke wilayahnya Cecilion Brando cuy. Makanya dia nanam bom. Nah daerah sini harus hati-hati tentara-tentaranya cuy. Apa? Ini bakal jadi target bomnya juga cuy, buat ngelindungin, buat ngancurin bentengnya Cecilion Brando. Jadi mereka semua terus siap-siap ya, ini bakal epic cuy. Ini mungkin bakal jadi kekalahan dari Cecilion Brando. Nyata Cecilion Brando membodoh-bodohi rakyatnya cuy. Dengan 2 otak terkorupsi cuy. Nah, ini udah dikumpulin cuy. Lalu satu tetes nyalakan, hancurlah mereka. Untung mereka selamat ya. Nah, tapi sayang ada air yang membuat mereka tapi mereka tetap menyerang daerah dari Cecilion Brando. Cakep kan rencanaku. Dan lalu kita lihat Cecilion Brando gimana. Dia udah ngebunuh 5 orang. Dia udah ninggalin negaranya. Apa-apaan sih Cecilion Brando udah gaji nih orang. So, tadi aku baca di sejarah itu Cecilion Brando udah ninggalin negaranya. Parah emang nih, korupsi banget Cecilion Brando. Negaranya ditinggal. Ya udah, kita lihat di mana Cecilion Brando. So ini Cecilion Brando. Ternyata cuma nenek-nenek yang stres. What the hell, ngata Cecilion Brando ini ada seorang nenek-nenek cuy. Mereka semua
Cecilion Brando sekarang udah tinggal di negara apa? Oh iya, dia madness. Lupa, gara-gara otak korupsi dia madness, makanya dia pindah, makanya dia tinggal di negaranya. Udah menjadi nenek-nenek biasa. So di mana sekarang? Nikidi di mana sekarang Nikidi? So Cecilion Brando ini nantang si siapa namanya? Nikidi ya, Nikidi angkatan. Nikidi di sini. Patan mana? Patan kedua. Oh, patan kedua nyerang markas dari si Brando. Ya. Tapi si Brando ngajak semua orang buat duel. Dan kita nggak bakal tahu siapa yang bakal menang duelnya. Dan ini semua orang ketarik sih dalam magnet aku. Entah siapa aja, tapi Nikidi kayaknya enggak deh. Siapa aja yang muncul di sini? Ada Fatan kan? Hah? Oh, ini antara yang lain. Ini kelompok Cecilion Brando. Nah, ajak mereka buat muter-muter. Nah, ini jadi lebih gila lagi juga nih. Udah muter-muter full. Nah, Fatan di mana sekarang? Fatan II kasih di sini, jadi nggak semua IC, nggak semuanya ketarik. Oke, so ini terlalu ngelag mungkin. Nikidi udah ada belum Nikidi? Nikidi masih santuy ya kan? Di rumah ya Nikidi. Iya, Nikidi lagi santuy di rumah mungkin. Mana Nikidi? Nah, itu Nikidi. Dan dia lagi di rumah. Bener cuy, Nikidi lagi di rumah. Nah, setelah mereka semua ngumpul di air, mereka semua dibeli blast hujan darah dan ditarik lagi. Kemana sekarang? Ke daratan cuy. Tujuannya apa? Nanti mereka juga bakal ditarik lebih jauh lagi guys. Mereka bakal ditarik ke Yedran dan bertarung di Yedran ya. Apa aku bilang ini epic? Karena ya habis saya Nikidi enggak, karena Nikidi ini cuma ngasih tahu kekuatan dimana lokasi dari Cecilion Brando. So, mereka udah ngumpul dan mari kita saksikan perang epicnya. So Fatan kena gak Fatan? Fatan gak? Fatan kena kan? Kena gak sih? Kena madness gak sih Fatan? Dia kena madness juga. So kita nggak tahu Fatan bakal lawan siapa. I don't know. Kita saksikan aja Fatan dia bakal kalah lawan siapa. Oh, Nikidi udah kill 6. Siapa aja Nikidi kill ya? Anu yang ngalahin dia. Ini anak buah. Dia anak buah Nikidi, jadi suruh Nikidi untuk mengalahkan ke madness. Ancuy ya. Dan sekarang kita lihat Cecilion Brando. Ini orang madness sudah luar biasa cuy. Ini yang bener-bener gak terkalahkan cuy. Dikit. Oh yes, Cecilion Brando udah kalahkan.
Sesion Brando udah kalah. Dan karena Sesion Brando udah kalah, dua hal terjadi, yaitu Sesion Brando sesi 2. Apa itu? Ya kepiting ini guys, kita nonton kan. Aku skip ya. Tiba-tiba ini nge-lag banget guys. Ini apa ya guys? Oh nih, tekan untuk membuka cuy. Kekuatan gratis terbuka. Mereka semua langsung dikalahkan ya. Kalian semua harus tahu apa rasanya jadi aku. Mereka semua mencoba menyerang aku, tapi mereka tahu kalau mereka masih mencoba menyerangku, maka dia akan mati karena bom nuklir. Mereka semua mati dan medan hancur guys. Tapi sekarang untuk mencoba melawan Raja Nikidi. Karena Nikidi masih santuy di rumahnya dan tidak tahu apa yang terjadi cuy. Dan yang meninggal 3.000 orang. Rumahnya 500 cuy. Dan ya sekarang Yedran, sekarang Fudurun udah dikuasain sama siapa? Nggak tahu nih dikuasain sama siapa. Fudurun hegemoni. Oh ini Bicago yang mana ya? Oh ini woi. Ya udah ini match kedua cuy. Ini beneran epic cuy. Aku gak bakal nyangka ada bos epic ini cuy. Ini bener jauh lebih epic daripada Nikola Tesla ya. Woi sini woi beraja. Tugas kita adalah lawan Nikidi. Nah itu Nikidi cuy. Kita hancurin sumber danau. Wow, ledakan yang epic. Tapi ini adalah boss battle terakhir. Yo, what the hell? Dari rumahmu nih kiri. Ya Nikidi mati dan dunia tanpa Nikidi gimana? Dunia ini masih bersiap untuk menyerang monster. Tapi sebelum monster muncul, ada 3 tanda-tanda. Pertama, bom kepiting epic. Oke, ini bom kepiting epic. Di sini juga tanda-tandanya. Kedua, robot Santa yang menghancurkan Yedran. Ini 3 tanda-tanda amukan terakhir cuy. Oke, Yedran tuh diserang guys. Santa. Lalu yang terakhir, setengah populasi dari manusia ini mati. Seimbang. Iya, aku setuju. Dan ini dia amukan terakhirnya cuy. Aku nggak tahu apakah manusia bisa berlindung dari itu. Aku nggak tahu apakah manusia ini bisa melawanku. Rupanya mereka bekerja sama untuk melawanku. Mereka beraliansi untuk mengalahkanku ya. Richard 3, 2, 1 Kamehame. Ayo serang berani-beraninya mengambil wilayah Bicago.
Kalian semua terlalu lemah. Wah. Dah guys, mungkin segitu aja kontennya. See you next time main. Bye bye. Ngomong-ngomong, besok aku konten ini lagi guys. Namanya adalah petualangan 3 kepiting cuy. Intinya videonya kayak video ini juga tapi beda guys. See you next time. Bye bye.